Rahasia menjadi percaya diri, tips yang banyak orang tidak tahu. Halo, kembali ketemu dengan saya Hendra Chen dari channel Breakthrough Academy. Kalau Anda baru di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih mengubah rasa malu ini menjadi percaya diri. Oke, kita akan membahas 3 topik. Yang pertama, kenapa sih orang bisa sampai malu, bisa sampai gak pede. Yang kedua, kita akan bahas tentang mindset yang tepat supaya orang bisa transisi dari yang malu ini menjadi percaya diri. Kemudian yang terakhir adalah kita akan membahas 4 teknik NLP yang sangat-sangat mudah dipraktekkan oleh siapapun yang ingin tampil percaya diri. Oke, Anda siap? Ya. Oke, nah kita ngomongin pertama, kenapa sih orang itu menjadi pemalu, ya nggak percaya diri. Nah, sebelum saya kupas, pastikan Anda lihat video saya ada bikin video tentang 2 hal yang lebih berbahaya dari rasa tidak percaya diri. Anda bisa cek video saya. Kemudian saya ada bahas tentang bagaimana sih membuat diri seseorang itu berwibawa. Tentunya dari sudut pandang dan keilmuan lain. Oke, nah di topik video kali ini kita hanya bahas dari sudut pandang NLP. Oke, Neuro-Linguistic Programming. Nah, ada 4 hal setidaknya yang membuat orang menjadi pemalu. Yang pertama, pengalaman masa lalu yang negatif. Contoh, ya saya ambil cerita saya ya. Saya dari kelas 4, setiap maju ke depan nyanyi, salah nyanyi diketawain. Dan itu terjadi terus menerus. Waktu saya SMA, nyanyi lagu yang saya pikir saya tahu ya, terus teman saya lihatin saya, lu bisa nyanyi gak sih? Dan itu pengalaman berulang-ulang tersebut membuat saya tidak pede, membuat saya menjadi pemalu. Nah, Anda ingat gak momen-momen seperti itu? Oke, pengalaman masa lalu. Kedua ya, itu adalah limiting belief atau mental. Ya, sebuah konsep yang kita percayai tanpa kita cek lebih fakta. Ini biasanya berupa program bawah sadar, bekerja otomatis. Contoh, saya jelek. Oke, saya minder, saya pemalu, saya bukan tipikal yang ngobrol dengan orang lain, saya introvert. Saya contoh seperti itu ya. Nah, ini adalah mental block yang membatasi seseorang untuk perform the best, untuk menonjol, ya, limiting belief. Oke, nah Anda punya nggak pemikiran seperti itu? Cara ngeceknya gimana? Gampang. Ya, saat Anda tidak pede, apa yang Anda yakini ketika Anda nggak pede? Wah, saya akan ditertawakan. Saya nggak pede karena saya akan ditertawakan. Saya nggak pede karena saya akan dibully. Saya nggak pede karena orang akan menolak saya. Nah, itu contoh. Nah, itu contoh limiting belief. Yang ketiga, fokusnya salah. Fokusnya hanya pada yang gagal, yang dijadiin kaca pembesar hanya yang gagal. Misalnya contoh, Anda pernah ngomong dengan orang 10 kali, 1 gagal. Jadi fokusnya hanya ini. Oke, apa yang Anda fokuskan akan bertumbuh, akan berkembang. Sedangkan yang 9 ini dia tidak fokus, jadi tidak berkembang. Oke, dan yang terakhir adalah self talk-nya negatif. Mau maju, aduh susah, gue mau pingsan ya. Pingsan benar. Aduh kalau gue maju, gue akan ngeblek. Ngomong apa lagi ya? Aduh bagaimana kalau dia ketawain? Itu muter terus. Ya kayak kaset rusak, muter terus ya. Masih enak kalau gantinya dangdut gitu ya, kita bisa joget gitu kan. Tapi ini muternya negatif. Nah, tapi Anda boleh coba ya. Ketika Anda maju ke depan, muncul suara-suara yang nggak enak, Anda suruh ganti, stop, bawa dangdut aja. Anda perhatiin bahwa
pikiran Anda akan turun, akan ikut. Ya, Anda boleh eksperimen, yang sudah boleh komen di komennya di bawah. Oke, ini kita bicara tentang kenapa orang bisa malu ya, tepat ya tadi ya. Sekarang kita bahas mindset yang tepat supaya kita bisa jadi pede, jadi percaya diri. Oke, nah saya ambil ini mindset dari presupposisi atau prinsip-prinsip yang dipakai oleh para praktisi NLP ya. Yang pertama, tidak ada yang salah dengan diri Anda. Oke, nggak ada yang salah dengan diri Anda. Yang perlu dievaluasi adalah malunya, perilaku malu, atau dalam NLP kita sebut strategi malu. Ya, nanti kita di video-video lainnya kita akan bahas lebih banyak tentang strategi ya. Jadi malu itu strategi, yes. Percaya diri itu strategi, yes. Ya, setiap orang punya strategi yang berbeda-beda. Oke, kemudian setiap orang sudah punya sumber daya untuk sukses. Saya tidak mengatakan sukses ya, sudah sukses, enggak. Sumber daya untuk sukses. Oke, yang Anda bisa tarik dari masa lalu Anda untuk Anda pakai. Oke, nanti kita akan praktek ya berdasarkan prinsip ini. Oke. Kemudian yang ketiga adalah sukses atau belajar. Sukses atau belajar. Kalau belum sukses artinya Anda belajar. Tidak ada kegagalan. Ya, atau kegagalan itu hanya sebuah umpan balik. Umpan balik ya. Contoh, saya mau hidupin lampu, waktu lampunya nggak hidup. Apakah gagal? Enggak. Itu sebuah umpan balik, lampunya mungkin rusak. Ya udah saya ganti lampunya dengan baru, selesai. Pencet hidup. Kira-kira begitu ya cara pikirnya. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang bagian ketiga, itu bicara teknik. Ya, teknik. Ada 4 yang saya share, saya janji ini gampang banget. Yang pertama, ya teknik favorit saya adalah frame. Ya, frame, bingkai. Ya, frame of mind. Anda bisa cek video saya bikin 2 video tentang frame. Yang pertama itu adalah sukses nggak perlu berjuang. Video kedua cerita tentang sukses kalau keluar dari comfort zone. Itu frame. Oke. Atau kalau Anda yang sudah beli dan baca buku saya, Mind Frame, Anda akan menemukan bahwa frame ini bisa menentukan seorang bahagia atau enggak, bisa menentukan seorang sukses atau enggak, bisa menentukan hidup orang itu indah atau enggak. Ngeri banget ya, itu frame. Jadi Anda cukup pakai frame yang positif. Frame itu seperti kacamata. Kalau sekarang saya pakai kacamata yang bening ya, maka yang saya lihat bening. Namun kadang-kadang di pikiran kita pakai kacamata warna hijau. Semua terlihat hijau, meskipun itu warna merah. Itulah frame. Kalau kita pakai kacamata warna ungu, ya purple, semua yang kita lihat itu warna ungu, meskipun barangnya itu warna merah. Nah itulah frame. Oke, itulah frame. Jadi ketika Anda maju ke depan, Anda boleh pakai frame. Misal contoh, saya sedang belajar. Atau, pakai frame seru. Jadi waktu Anda maju ke depan, ini seru. Oke. Atau Anda maju ke depan, ini lagi belajar. Jadi Anda tenang. Ya. Jadi Anda tenang. Anda boleh ganti lain nggak? Boleh. Ya. Saya ambil contoh ya. Kalau di praktisi NLP, ya kita belajar satu teknik, kita praktek satu teknik. Kita belajar satu teknik, kita praktek satu teknik. Kita pelajari satu teknik, kita coaching dengan satu teknik. Gampang. Di master NLP, ya. Ketika melakukan sesi coaching, kita diminta untuk melakukan 5-6 teknik sekaligus. Jadi gak pede, betul ya? Nah saya pakai frame, seru nih, asik nih, keren nih, asik mau berpetualang. Itu frame semua. Sehingga prosesnya jadi sangat-sangat mudah. Oke, ya kalau ada pertanyaan, komen di bawah ya. Itu teknik pertama. Teknik kedua, namanya Circle of Excellence. Excellent ya. Circle, lingkaran of excellence, lingkaran keunggulan. Ya, gampangnya begini. Ini Anda di sini misalnya, contohnya. Ini sebenarnya hal prakteknya.
Ini Anda berdiri di sini, bayangkan di depan Anda ada lingkaran, ya, bukan lingkaran biru ini, bukan keluarga berencana, bukan lingkaran yang Anda boleh bayangkan warna apapun, mau kuning, emas, terserah Anda. Sudah? Oke. Di sini Anda bayangkan Anda yang sudah percaya diri, Anda yang luar biasa, Anda yang cetar. Oke. Dan Anda step in, masuk. Anda melangkah masuk. Biarkan seluruh perasaan sukses, percaya dirinya itu ngeblend, ya, berbaur, tercampur dengan diri Anda. Terus Anda keluar, dites di sini. Bayangkan Anda misalnya jualan, ya, pede nggak? Ya, kalau konteksnya jualan, atau maju ke depan, pede nggak? Belum nih, masuk lagi. Ya, biarkan lagi seluruh perasaan positif itu bercampur. Terus keluar lagi, tes lagi. Bayangkan waktu Anda ngomong di depan gimana? Lumayan pede, tapi belum pede banget. Ya, belum sama lah seperti di sini, masuk lagi. Sampai kapan? Sampai ketika Anda di sini, di luar, rasanya feelingnya sama dengan di dalam. Simple ya, di circle of excellence. Teknik kedua yang gampang banget. Oke, nah teknik ketiga, ini namanya belief change pattern. Ya, ini untuk mensabotase, menghabisi si mental block atau limiting belief. Contoh, kalau saya maju ke depan, saya akan diketawain. Itu kan mental block ya. Anda bisa baca buku saya Money Coaching ya. Saya punya teknik yang saya ciptakan namanya HC, provokatif teknik untuk ngedrill, untuk habisin mental block seperti ini. Dalam hal, khususnya dalam hal uang. Ya. Nah, belief change pattern, oke. Kalau saya maju ke depan, orang akan ketawain saya. Oke, ya. Kalau Anda yang mau praktek bareng sama saya, boleh. Ketika Anda menemukan semua mental block, apapun itu, ya, apapun itu yang muncul di pikiran Anda, yang muncul apakah itu gambar, film, suara, atau sensasi, ya anggaplah di sini, anggap di sini. Nah, ada nggak sesuatu yang Anda dulu yakin, sekarang nggak yakin? Contoh, saya dulu pepet. Betul nggak dulu? Betul. Sekarang udah atau saya contoh. Dulu saya kelas 5 SD. Sekarang kan udah enggak. Dulu saya yakin, sekarang enggak. Ada nggak? Anda cari seperti itu. Misalkan saya bilang di sini, saya dulu 5 SD. Saya 5 SD. Dulu saya percaya, sekarang enggak. Atau ya, saya dulu pendek. Sekarang enggak pendek lagi. Dan kemudian Anda lihat bedanya mental block Anda di sini dengan sesuatu yang dulu Anda yakini, sekarang Anda nggak yakin lagi. Sudah? Oke. Sekarang pura-puranya aja, imajinasikan aja ini yang Anda mental block Anda ini. Bayangkan ada semua fiturnya, semua gambarnya, suaranya, sensasinya jadiin sama dengan sesuatu yang dulu Anda yakini, sekarang Anda nggak yakin lagi. Sekarang Anda cek feeling Anda, ada perubahannya. Oke, kalau ada komen ya di bawah ini namanya belief change pattern, simple banget. Oke, dan yang terakhir adalah reframing. Reframing, tadi di awal kita ngomong frame, sekarang reframing. Bagaimana saya nggak sempat pasang frame, sudah ada pemikiran negatif. Contoh, kamu diminta tampil, ya, kita takut dong, kita cemas dan sebagainya. Nah, Anda ganti, wah, saya satu-satunya yang tampil, kapan lagi punya pengalaman seperti ini? Ya, contoh, kita misalnya contohnya, kita maju ke depan, kok audiens kayaknya kurang antusias gitu ya. Ya, Anda mesti ngomong bagus itu, ya, bagus itu. Anda reframe apa yang positif dari hal itu. Saya bisa belajar lebih baik lagi melakukan public speaking. Anda prospek orang, Anda jualan, ditolak, dia mengatakan tidak. Saya bisa apa yang positif dari hal itu? Apa yang Anda bisa belajar? Saya bisa belajar pendekatan yang lain. Saya bisa follow up lagi.
saya bisa belajar lebih mengutamakan kebutuhan klien. Oke, jadi saya summary lagi ya. Kita bahas 3 topik. Yang pertama, 4 hal yang membuat orang jadi pemalu atau tidak pede. Kedua, kita ngomongin mindset ya. Ada 3. Yang terakhir, kita ngomongin 4 teknik untuk mengubah rasa malu menjadi percaya diri. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share. Dan jika Anda sudah praktek, saya tunggu komentar Anda. Terima kasih.